Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali di video pembelajaran matematika bersama saya Selamat Riyadi. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 10 yaitu matematika wajib semester genap terkait materi fungsi. Nah, di SMP dan MTS juga kita sudah belajar tentang materi fungsi yaitu tentang relasi dan fungsi. Nah, di kelas 10 ini juga kita masih akan membahas sedikit tentang relasi dan fungsi. Kemudian nanti kita lanjutkan ke materi yang lebih tinggi yaitu fungsi linier dan fungsi kuadrat. Nanti kita akan belajar di situ bagaimana cara kita menentukan domain, kodomain, dan ringnya, serta bagaimana menentukan grafik dari fungsi linier dan fungsi kuadrat. Nah, adapun rincian materi yang akan kita pelajari di materi fungsi ini, yang pertama yaitu relasi. Kemudian yang kedua itu ada fungsi ya. Nah, di video kali ini kita hanya akan membahas tentang apa itu relasi dan apa itu fungsi serta contohnya nanti. Dan di video berikutnya nanti kita akan bahas lagi yaitu tentang fungsi linier, kemudian terakhir nanti tentang fungsi kuadrat ya. Apa sih relasi itu? Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali mendengar istilah relasi ya, atau nama lainnya yaitu hubungan ya. Nah, relasi yang kita pelajari di matematika itu relasi yang bagaimana? Oke, sekarang kita bahas ya. Jadi, relasi di matematika itu yaitu sebuah aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan yang lain. Jadi di sini ada dua himpunan, misalkan ada himpunan A dan ada himpunan B. Nah, misalnya himpunannya yang ini kita ambil berupa angka ya. Himpunan A yaitu 0, 1, 2, 5. Kemudian ada himpunan B 1, 2, 3, 4, 6 ya. So, materi himpunan sudah juga kita pelajari di waktu SMP dan MTS ya. Nah, sekarang kita mau membuat relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, untuk relasi sendiri ada beberapa cara ya untuk menampilkannya. Yang pertama bisa menggunakan diagram panah, bisa juga menggunakan diagram kartesius, kemudian bisa juga dengan himpunan pasangan berurutan. Misalnya nih, himpunan A ini dengan himpunan B ini sekarang kita buat relasi. Misalnya himpunan A ini kita tambah 1. Apakah ada nggak hasilnya di himpunan B? Oke. Pertama kita akan coba menggunakan diagram panah. Jadinya seperti ini ya. Ini 0 ditambah 1 jadinya 1 ya. Jadi ada pasangannya di B. 1 juga ada pasangannya di B yaitu 2. 2 ini juga ada pasangannya di B. 5 pasangannya 6 ya. Seperti itu. Himpunan A ini disebut sebagai domain. Domain atau daerah asal ya. Daerah asal. Kemudian yang ini yang himpunan B semuanya ya, ini disebut sebagai kodomain atau daerah kawan. Kemudian yang di B ini yang merupakan hasil relasinya yaitu 1, 2, 3, dan 6 ini disebut sebagai daerah hasil atau ring. Nah, ringnya yaitu 1, 2, 3, dan 6. Ya. Nah, selain cara ini, selain cara menggunakan diagram panah, kita juga bisa menampilkannya menggunakan diagram kartesius ya. Nah, ini kalau kita menampilkan dengan diagram kartesius. Jadi, yang sumbu X ini adalah himpunan A, yang sumbu Y ini adalah himpunan B.
Yang pertama 0,1 kita tulis di sini titiknya, kemudian 1,2, 2,3 dan 5,6. Ini hanya berupa titik-titik saja. Ini dengan diagram Kartesius. Kemudian berikutnya yaitu menggunakan pasangan berurutan. Jadi pasangan berurutan itu ditulis seperti ini. Jadi yang depan ini adalah domainnya ya. Kemudian yang belakang ini adalah kodomainnya sekaligus ringnya ya. Ini adalah ringnya, daerah hasil. Jadi 0 pasangannya 1, 1 pasangannya 2, 2 pasangannya 3, 5 pasangannya 6 ya. Seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke fungsi. Nah, fungsi ya. Ini fungsi yang kita bahas di matematika ini artinya berbeda ya dengan kehidupan sehari-hari. Kalau di kehidupan sehari-hari fungsi ini kan kegunaannya. Kalau di matematika itu merupakan suatu relasi khusus ya. Nah, namun ada miripnya juga dengan kegunaannya. Nah, nanti kita bahas kenapa sih kok nama fungsi ini berada di materi relasi itu. Nanti coba kita kupas, nanti kita ulas nanti di video berikutnya nanti di fungsi linier. Nah, fungsi yaitu suatu relasi antara dua himpunan. Misalkan himpunan A dengan himpunan B. Nah, di mana anggota himpunan A ini dipetakan ke himpunan B ya. Misalnya seperti ini kan ada banyak nih. Tapi ini nggak semuanya fungsi yang digambar ini. Ada yang relasi dan ada yang fungsi ini. Nanti kita coba pilih ya. Nah, setiap anggota domain memiliki pasangan. Ya. Jadi domainnya atau daerah asalnya itu memiliki pasangan. Dan hanya berpasangan tepat satu kali dengan anggota kodomain. Nah, seperti apa maksudnya? Sekarang kita coba telaah ini satu-satu. Ini ada 8 gambar ya. Kita mulai dari gambar yang ini. Kita anggap ini gambar yang pertama ya. Nah, pernyataannya di sini yaitu setiap anggota domain memiliki pasangan ya. Jadi yang domain ini, yang A ini harus mempunyai pasangan. Dan tepat satu kali dengan anggota kodomain. Jadi nggak boleh bercabang. Dia harus memiliki pasangan dan nggak boleh bercabang yang di A ini, yang di domainnya. Ini adalah fungsi. Karena yang A ini semuanya punya pasangan dan tidak ada yang bercabang dan tidak ada yang tidak punya pasangan ya. Tidak jadi masalah walaupun di sini bercabang di kodomainnya. Yang penting domainnya nggak bercabang. Kita pindah ke nomor 2, ke gambar yang kedua ya. Di sini kita lihat domainnya. Domainnya semua memiliki pasangan, tapi di sini ada satu yang bercabang, yang ini. Nah, yang ini bukan fungsi ya. Berikutnya soal yang ketiga atau gambar ketiga. Ini semuanya memiliki pasangan di B ya. Di sini tidak ada yang bercabang juga. Jadi ini adalah fungsi. Tidak jadi masalah di sini ya. Ada yang tidak punya pasangan dan ada yang bercabang, itu tidak jadi masalah ya. Nah, yang ini juga fungsi ya. Karena semuanya memiliki pasangan dan tidak ada yang berpasangan lebih dari satu kali. Yang ini juga fungsi. Kemudian yang ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ini tidak memiliki pasangan. Yang ini juga fungsi, yang ini fungsi. Oke. Nah, itu bedanya fungsi dengan relasi ya. Relasi itu belum tentu fungsi, tapi fungsi sudah pasti relasi. Oke, sekarang kita ke lebih jauh lagi ya. Nah, misalnya fungsi tadi, fungsi f memetakan A ke B ya. Itu ditulis seperti ini. Jadi kalau misalnya ada fungsi ya. Ini A, ini B ya. Kemudian anggotanya di sini X, di sini Y. Ini dipetakan seperti ini oleh fungsi f. Maka fungsi f dapat dinyatakan dengan seperti ini.
Yaitu fungsi f memetakan X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B ya. Y ini ditulis sebagai fx. Nah, jadi fungsi f ini bisa kita tulis juga yang ini ya sebagai f seperti ini, gini. Boleh juga ditulis seperti ini. Nah, bentuk penulisan Y sama dengan fx, di mana x itu disebut sebagai variabel bebas. Kemudian Y-nya itu adalah variabel terikat. Ya. Nah, nanti lebih jauhnya nanti kita pelajari di fungsi linier. Oke. Kita ke contoh soal saja nih. Misalnya ada suatu fungsi seperti ini ya, dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan 3, 2, 1, 3, 2, 5, 5, 6, 7, 3. Domain dari fungsi tersebut adalah, domainnya seperti tadi ya. Jadi yang di depan-depan ini aja domainnya 3, 1, 2, 5, 7 ya. Jadi domainnya nomor 1 ini atau biasa kita tulis sebagai DF ya. DF itu 3, 1, 2, 5, 7. Oke. Jadi domain itu DF, kalau kodomain itu KF, kalau daerah hasil itu RF ya. F ini adalah nama fungsinya ya. Sekarang kita coba yang nomor 2. Di sini diketahui P sama dengan ini, kemudian Q, R, dan S. Nah, dari P, Q, R, S ini yang mana yang merupakan fungsi? Jadi yang perlu kita analisis yaitu domainnya. Jadi domainnya nggak boleh ada yang double di sini karena nggak boleh ada yang bercabang ya. Kita lihat domainnya. Ini 1, ini 1. Nah, ini ada yang double, maka ini bukan fungsi ya. Karena kalau kita buat jadi diagram panah nanti kelihatan ini bercabang. Kita lihat yang Q. Yang Q ini tidak ada yang bercabang. Di sini 1, 2, 3, 4 ya. Nggak ada yang bercabang. Jadi Q ini termasuk fungsi ya. Yang P ini bukan tadi. Kita lihat yang R. R 1, 2, 3, 3. Nah, di sini ada yang double nih. Maka ini bukan fungsi. Yang S di sini depannya 1, 2, 3, 3. Nah, ini juga double di sini, maka ini juga bukan fungsi. Jadi yang fungsi itu hanya yang Q. Berikutnya, ini sebenarnya fungsi linier ya, tapi nggak apa-apa. Nah, diketahui rumus fungsi f seperti ini. Dengan X bilangan asli, maka daerah hasil dari fungsi itu adalah X-nya bilangan asli kan, berarti X-nya itu mulai dari 1, kemudian X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, X ini kita substitusi ke sini, ke 3X min 2, jadinya F1 itu sama dengan 3 kali 1 min 2. Ini sama dengan 1 ya. Kemudian F2 ini sama dengan 6 kurangi 2. Ini sama dengan 4 ya. Dan seterusnya nanti F3 ini sama dengan 7. Nah, jadi penyelesaiannya yaitu yang C. Yang ini. Ya, cukup sekian untuk materi fungsi, relasi dan fungsi ya. Sebagai pendahuluan kita di materi fungsi di semester genap ini. Nah, nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya tentang fungsi linier ya. Semoga bisa dipahami. Dan jika ada koreksi atau tambahan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.